Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Husna Aprilia, absen 11. Nama saya Kisnari India, nomor absen 20. Di sini kami akan menjelaskan tentang wesel. Untuk selengkapnya bisa simak video berikut. 1. Pengertian wesel. Wesel adalah alat pembayaran piutang yang biasa digunakan dalam beberapa aktivitas, salah satunya adalah berbisnis. 2. Fungsi surat wesel. Surat ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai alat bayar kredit, sebagai alat pengiriman uang. 3. Dasar hukum wesel. Surat ini memiliki dasar hukum yaitu pada pasal 100 sampai pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, tetapi tidak ada definisi eksplisit mengenai di dalamnya. 4. Unsur-unsur penting dari surat wesel. Yang pertama, tanggal dan tempat penerbitan. Wesel merupakan salah satu surat perbankan yang sifatnya berharga. Oleh karena itu, di dalam surat tersebut harus mencantumkan tanggal maupun waktu yang telah kita sepakati. Yang kedua, perintah tanpa syarat. Surat ini dapat kita gunakan tanpa adanya syarat-syarat khusus yang tertuju pada si tersangkut. Hal ini karena wesel merupakan surat perintah untuk membayarkan sejumlah uang kepada seseorang yang telah kita mendapat kuasa tanpa perlu adanya syarat-syarat tertentu. 5. Pihak yang terkait. Para pihak yang turut terkait dalam adanya penggunaan surat ini antara lain pihak tersangkut, tertarik, penerima wesel, endorsement atau yang sering kita sebut dengan pemegang, dan penerbit. Tanpa adanya penerbit, maka wesel ini tidak dapat kita pergunakan secara maksimal. 6. Syarat-syarat surat wesel. Berikut adalah syarat-syarat yang perlu ada pada wesel. Yang pertama, tertera nama dari tertarik atau pembayar. Yang kedua, tanggal pembayaran tercantum dan tertulis dengan jelas. Yang ketiga, penulisan surat ini tertulis dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa yang kita gunakan saat menulis wesel tersebut. Keempat, selain perintah untuk membayar uang dalam jumlah tertentu, tidak tercantum adanya perintah lain dalam wesel. Yang kelima, pihak lain maupun nama orang yang ditunjuk dalam pembayaran yang menggunakan wesel tersebut harus melakukan pembayaran sesuai perintah yang ada di dalamnya. 6. Penulisan tanggal dan tempat yang disepakati untuk diterbitkan harus tertulis. Yang ketujuh, mencantumkan adanya tanda tangan dari penerbit. 7. Penyebab tidak berlaku wesel dapat pula tidak berlaku jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yang diantaranya surat ini tidak berlaku jika tempat pembayaran yang tertulis di samping nama dari si tertarik berada pada tempat yang dianggap tempat si tertarik berdomisili. Surat ini tidak berlaku secara semestinya jika tidak ada ketetapan hari bayarnya. Bila dalam surat ini tidak tercantum tanggal atau waktunya, maka surat tersebut hanya berlaku pada hari ditunjukkannya. Tempat wesel akan diangkat pada tempat sesuai penarik wesel. Apabila tidak tercantum tempat wesel tersebut dapat ditarik. 8. Jenis-jenis surat wesel. Yang pertama, surat wesel atas pengganti penerbit. Wesel atas pengganti penerbit ini berdasar pada pasal 102 ayat 1 KUHD merupakan surat yang terbit dengan cara menunjukkannya sendiri dan berperan sebagai pemegang yang pertama. Yang kedua, wesel atas penerbit sendiri. Surat ini termuat dalam pasal 102 ayat 2 KUHD dan diterbitkan dengan penerbitnya dianggap sebagai tersangkut, sehingga penerbit dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak yang tersangkut. Yang ketiga, wesel untuk perhitungan orang ketiga. Surat ini memiliki perhitungan orang ketiga, di mana surat yang diterbitkan atas perintah orang ketiga sesuai dengan pasal 102 ayat 3 KUHD yang berbunyi bahwa pembayaran dibebankan kepada rekening dari pihak ketiga, dan dalam hal ini bank merupakan penerbit. Yang keempat, surat wesel untuk menagih. Wesel ini kerap disebut pula dengan wesel inkaso. Surat ini termuat dalam pasal 102 ayat 1 KUHD. Surat ini terbit guna memberi kuasa kepada pemegang pertama untuk dapat menagih sejumlah uang pada yang tersangkut. Yang kelima, wesel berdomisili.
Surat wesel berdomisili yang termuat dalam pasal 103 KUHD ini memiliki maksud di mana surat ini terbit dengan cara pembayarannya ditentukan sesuai tempat tinggal pihak ketiga dengan tujuan mempermudah pembayaran. Yang keenam, berdomisili blanko. Surat ini sesuai dengan peraturan yang terdapat pada pasal 126 KUHD. Maksud dari pasal berdomisili blanko adalah surat ini terbit melalui ketentuan pembayaran jika memiliki perbedaan dengan tempat berdomisili yang bersangkutan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.